Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengisian era pod pada tahun 2020. Ini adalah tampilan awalnya era pod. Jadi ketika Bapak atau Ibu masuk ke dalam era pod, Bapak Ibu akan menemukan tampilan seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi namanya, nama pengguna, kemudian password, kemudian kurikulum, kemudian label pengguna, kemudian masuk. Nah, pada nama pengguna dan password ini akan Bapak Ibu dapatkan setelah operator AirPod memberikan ke Bapak Ibu. Biasanya bagi PNS dia menggunakan NIP, sedangkan bagi non PNS dia menggunakan nama tanpa spasi. Password kalau normalnya nanti akan diberikan oleh operator. Nanti password bisa dirubah oleh guru masing-masing sesuai dengan ketika guru masuk ke dalam AirPod yang digunakan Bapak Ibu. Kita langsung saja. Di sini kita menggunakan nama saya sendiri, kemudian passwordnya, kemudian kita pilih kurikulum, kemudian kita pilih nama guru, jadi admin atau siswa. Kemudian kita masuk. Ini adalah tampilan awal AirPod SMP versi 2.1. Nah, pada halaman ini ada namanya dashboard. Ini adalah halaman dashboard atau halaman pertama. Kemudian ada namanya ubah password. Jadi Bapak Ibu bisa mengubah password user ID. Kemudian Bapak Ibu bisa dirubah. Ini bisa Ibu yang mudah Bapak Ibu ingat. Kemudian ini lalu kita simpan. Kalau Bapak Ibu mau merubah password. Kemudian Bapak Ibu mau melihat data kompetensi dasar, Bapak Ibu bisa melihat di sini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk mengisi AirPod, jadi kita harus membuat dulu namanya rencana penilaian. Rencana penilaian ini terdiri dari pengetahuan, keterampilan, spiritual, sikap, dan PTS dan PAS. Tengah semester dan akhir semester. Nah, nilai pengetahuan mengisinya adalah Bapak Ibu tinggal pilih kelasnya berapa yang Bapak Ibu ajarkan. Kemudian Bapak Ibu pilih mata pelajaran. Kalau seandainya 3 berarti dia berbeda, nanti ada 3 pengajaran sesuai dengan yang terdata di Dapodik. Kemudian jumlah penilaian berapa Bapak Ibu mau buat? 2 misalnya. Kalau Bapak Ibu buat 2, jadi di sini ada 2 penilaian. Ada namanya P1, P2. Pada kesempatan ini saya melihat di sini saya tulis tes tertulis, sedangkan di sini kita buat penugasan atau tes lisan. Jadi saya lebih ke penugasan. Nah, nama penilaian P1 ini bisa Bapak Ibu ganti sesuai dengan apa Bapak yang Ibu ujiankan. Kemudian P2 begitu juga. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau merubah, tidak apa-apa. Nah, kesempatan selanjutnya adalah pada pilihan KD. Bapak Ibu harus memilih KD dan mencentangnya semua. Ya, karena kemudian lalu Bapak Ibu pilih simpan. Lalu oke. Lalu proses simpan rencana penilaian pengetahuan selesai. Oke kan lagi. Nah, untuk nilai pengetahuan yang telah kita buat tadi, kita bisa lihat di rencana penilaian. Jadi kita pilih kelas 7A yang udah kita nilai. Jadi bisa kita pilih PJOK. Sudah berhasil Bang? Ya, sudah. Berarti kelas 7A sudah dibuat rencana penilaiannya. Jadi, rencana nilai pengetahuan. Tugas sekarang adalah kita klik lagi rencana nilai pengetahuan, kemudian kita pilih copy rencana pengetahuan, lalu kita pilih kelas yang kita buat pertama kali, kemudian mata pelajarannya, kemudian kelas tujuannya.
biar Bapak Ibu enggak terlalu lama membuat rencana penilaian. Copy data rencana penilaian pengetahuan. Lalu Bapak Ibu pilih OK. Lalu Bapak Ibu pilih OK lagi. Ya. Kemudian kelas 7A. Kita pilih lagi rencana penilaian Mas K. Kemudian kita pilih lagi kelas tujuan kita apa? 7C. Lalu pilih copy data rencana penilaian, kemudian OK. Lalu OK. Kemudian Bapak Ibu pilih lagi kelas 7A, pilih lagi mata pelajaran PJOK, pilih lagi mata pelajaran 7D. Lalu Bapak Ibu copy rencana nilai pengetahuan, lalu OK. Nah, setelah selesai nilai pengetahuan 7A sampai 7C, 7B, 7C, dan 7D, maka ada juga misalnya kelas lain yang kita ajarkan di kelas 8. Di kelas 8 ini kita memiliki KD yang berbeda, walaupun mata pelajarannya sama karena beda kelas. Nah, ini. Jadi, Bapak Ibu tidak bisa mengkopikan atau menambahkan dari kelas 7A. Jadi, Bapak Ibu klik lagi rencana penilaian pengetahuan. Kemudian, Bapak Ibu pilih kelas 8A. Bapak Ibu pilih mata pelajaran, kemudian Bapak Ibu pilih jumlah penilaian ada berapa. Kalau 2, Bapak Ibu sama seperti yang awal tadi, Bapak Ibu pilih kelompok penilaian tes tulisan, kemudian di sini buat lisan atau penugasan. Kemudian Bapak Ibu centangkan semua. Setelah tercentang semua, Bapak Ibu tinggal memilih simpan. Lalu Bapak Ibu memilih OK. Jadi proses penilaian pengetahuan selesai. Nah, untuk kelas 8. Begitu juga dengan rencana penilaian keterampilan. Bapak Ibu tinggal membuat satu kelas saja yang sesuai mata pelajarannya. Kemudian Ibu pilih 2 juga. Ibu Bapak centang lagi. Ini praktik misalnya. Ini apa ini? Project. Ya. Lalu Bapak Ibu centang. Lalu Bapak Ibu simpan. Kita lihat dulu apakah ini sudah tercentang semua. Kita lihat ke bawah. Sudah. Jadi Bapak Ibu tinggal simpan. Jika dia masalah, Bapak Ibu tinggal reload aja pada bagian ini. Atau Bapak Ibu bisa tekan F5 yang ada di keyboard. Nah, nilai keterampilan kalau sudah dibuat, misalnya 7A, jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy saja seperti tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy kelas 7A. Mata pelajarannya apa? Ke kelas mana dia? Pastinya adalah kelas yang 7B, 7C, dan 7D. Pilih kelas 7B. Kemudian Bapak Ibu pilih copy data rencana penilaian keterampilan. Lalu Bapak Ibu OK. Ya, lalu pada bagian ini juga OK. Selesai karena keterampilan. Spiritual juga kita pilih kelasnya 7A. Kemudian mapelnya apa? Kemudian Bapak Ibu buat centang semua pada bagian ini. Lalu Bapak Ibu simpan. Lalu Bapak Ibu OK. Sama seperti tadi, nilai pengetahuan dan keterampilan, Bapak Ibu tinggal mengcopy saja rencana sikap spiritual. Kelas yang sudah Ibu buat tadi kelas 7. Kemudian mata pelajarannya apa? PJOK misalnya kan. Kemudian Bapak Ibu kelas tujuannya kelas mana? 7B. Lalu Bapak Ibu pilih copy data rencana penilaian sikap spiritual. Lalu OK. Selesai yang bagian ini. Kemudian ada juga KD atau butir sikap sosial. Sama seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual.
Bapak Ibu pilih kelasnya yang mau dibuat ya. Kelas Bapak 7A. Jadi kita pilih PJOK. Nah, ini Bapak Ibu tinggal centang saja semua. Lalu Bapak Ibu simpan. Lalu Bapak Ibu oke kan. Lalu Bapak Ibu oke. Setelah oke ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy saja, copy rencana sikap sosial. Kelas 7A. Kelas mana? Mata pelajaran apa? Tujuannya ke kelas mana? 7B, 7C, dan 7D. Lalu Bapak Ibu tinggal mengcopy saja. Lalu Bapak Ibu oke kan saja. Oke. Oke, selesai rencana sikap sosial. Begitu seterusnya. Kalau kelas dia sama, misalnya kelas 7 semua atau kelas 8 semua. Kemudian adalah namanya bobot PH, PTS dan PAS. Di sini adalah kita untuk mengisi nilai tengah semester dan akhir semester. Kita pilih 7A, pilih mata pelajarannya PJOK, kemudian pilih di sini bobotnya. Kalau Bapak Ibu tidak mau merubah bobotnya, adalah Bapak Ibu cukup simpan saja. Setelah disimpan, oke. Jadi sekarang Bapak Ibu tinggal copy lagi. Copy rencana bobot. Pilih. Lalu masuk ke kelas 7A yang sudah kita buat. Kemudian pilih mata pelajarannya. Kemudian pilih kelas tujuan. Lalu copy data rencana bobot, PTS, dan PAS. Lalu oke. Begitu seterusnya sampai kelas 7D. Ya, sana dia satu sama 7A, 7B, 7D, 7C, dan 7D, jadi dia sama. Jadi KD-nya juga sama.